Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hai hai hai, kembali lagi di video Sinau bareng Pak Yan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat kan? Tetap semangat belajar ya, karena kita yakin bahwa setiap anak itu cerdas. Ya, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari nanti. Amin. Dimulai. Bisa diakhiri. Yuk nyanyi dulu yuk. Siji-siji tangane dicuci, loro-loro maskere dienggo, telu-telu jogonen jarakmu, siji loro telu rungokno kandaku. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 3, mata pelajarannya IPA tentang magnet. Wah, magnet itu apa toh? Yuk kita cek. Gambar apakah ini? Gambar apa? Ya, ini adalah gambar kulkas atau lemari pendingin. Nah, kalau coba kalian tutup dan buka, kira-kira apakah ada sesuatu yang berbeda ketika kalian menutup dan membuka pintu-pintu yang lainnya? Ya, ada yang berbeda. Ada yang seperti lengket-lengket seperti itu. Nah, pintunya seperti lengket. Nah, pintunya seperti tertutup dengan rapat, slep, lengket. Padahal di pintunya itu tidak ada lemnya. Apa yang membuat pintu kulkas itu lengket seperti ada lemnya? Nah, yang membuat seperti itu adalah magnet. Ada magnet di sekeliling pintunya agar pintunya tertutup dengan rapat. Nah, agar hawa dingin di dalam kulkasnya tidak keluar dengan mudah. Seperti itu. Itu contoh pemanfaatan magnet. Nah, satu lagi. Gambar apakah ini? Nah, ini adalah kompas. Kompas itu untuk apa toh? Nah, kompas itu untuk penunjuk arah. Yang bagian mana yang menunjukkan arah itu? Nah, bagian jarum yang di tengah itu. Nah, itu pasti bergerak. Dan jarum-jarum itu pasti menunjuk ke arah utara atau selatan. Pasti itu. Nah, kenapa kok selalu menunjuk ke arah utara atau selatan? Nah, ternyata jarum kompas itu adalah bentuk dari magnet. Magnet jarum lebih tepatnya. Karena magnet yang tipis itu kalau didiamkan atau dibiarkan lama, mereka akan selalu menunjuk ke arah utara atau selatan. Sifat inilah yang diambil oleh kompas untuk membantu kita, untuk membantu para traveler menemukan arah mata angin yang ingin dituju. Itu adalah kompas. Itu sekilas tentang magnet. Hari ini kita akan membahas magnet. Apa saja yang kita bahas? Yang pertama adalah awal mula ditemukannya magnet, pengertian dari magnet, jenis-jenis magnet, cara membuat magnet, cara menghilangkan sifat magnet, benda yang terpengaruh oleh magnet, dan contoh benda yang memanfaatkan sifat magnet. Dari awal dulu nggih. Awal ditemukan magnet. Nah, ada orang yang bernama Magnes. Nah, dia adalah seorang penggembala tua yang berasal dari Cretan. Cretan itu mana toh? Cretan itu dari Yunani. Nah, tepatnya nama desanya pun juga mirip-mirip. Nama desanya yaitu Magnesia. Orang tersebut sedang menggembala dan ternyata di ujung sepatunya itu ada paku yang tertancap
dan ujung tongkatnya pun juga ada logam besinya. Nah, ceritanya paku pada sepatu dan ujung tongkatnya tersebut yang terbuat dari logam itu menempel pada sebuah batu hitam. Nah, karena penasaran, batu hitamnya itu digali, ternyata batu hitamnya itu sangat besar dan mampu membuat benda-benda yang terbuat dari logam itu lengket atau tertarik. Itu adalah awal mula ditemukannya magnet. Itu adalah magnet alam pertama yang ditemukan oleh manusia. Itu awal ditemukannya magnet. Sekarang magnet. Magnet itu apa toh? Nah, magnet adalah benda yang mampu menarik benda lain berbahan logam. Tentunya tidak semua logam ya, logam-logam tertentu saja. Nama lain dari magnet adalah besi berani. Mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan ini kutub utaranya dan kutub selatan. Ini kutub selatannya. Ya, magnet itu selalu punya dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya terkuat pada sebuah magnet itu ada di kedua ujung-ujungnya, ya di pas kutubnya itu, dan disebut medan magnet. Perkiraan gambarnya seperti ini ya. Semakin banyak garis yang terbentuk, semakin kuat gaya magnet yang ada. Itu adalah medan magnet. Itu sekilas tentang pengertian magnet. Dua kutub yang sama apabila didekatkan, semisal kan tadi punya dua kutub utara dan selatan. Bila ada dua magnet, ya kutub yang sama didekatkan, semisal magnet A kutub utaranya didekatkan dengan magnet B yang kutub utara juga, itu akan tolak menolak. Nah, ilustrasi gambarnya seperti ini. Nah, kutub utara didekatkan dengan kutub utara. Nah, itu akan terjadi tolak menolak. Sama halnya dengan kutub selatan, apabila didekatkan dengan kutub selatan, itu pun juga akan terjadi tolak menolak. Lalu, apa yang terjadi kalau dua kutub yang berbeda itu didekatkan? Nah, akan tarik menarik. Jika punya dua magnet, yang satu kutub utara, yang satu kutub selatan, apabila didekatkan itu akan terjadi tarik menarik. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Nah, akan saling tarik menarik. Itu jadi bedanya. Kalau kedua kutubnya sama didekatkan, itu akan tolak menolak, baik utara dengan utara ataupun selatan dengan selatan. Dan apabila dua kutubnya berbeda, itu akan terjadi tarik menarik. Itu adalah salah satu sifat magnet. Jenis magnet. Nah, ini adalah jenis magnet berdasarkan bentuknya. Ada magnet silinder, magnet batang, magnet U, magnet ladam, dan magnet jarum yang ada di kompas tadi. Itu adalah jenis magnet berdasarkan bentuknya. Sekarang jenis magnet berdasarkan asalnya, berasal dari mana? Yaitu yang pertama adalah magnet alami. Nah, magnet ini terbentuk sendiri oleh alam tanpa campur tangan manusia. Contohnya batuan di Magnesia tadi, di awal ditemukannya magnet tadi. Magnet tersebut adalah benar-benar ciptaan dari alam tanpa campur tangan manusia sedikit pun. Yang kedua adalah magnet buatan, magnet yang memang sengaja dibuat oleh manusia, digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan hidupnya. Biasanya magnet tersebut terbuat dari logam besi, baja, atau logam-logam lainnya. Wah, ternyata magnet bisa dibuat. Bagaimana cara membuat magnet? Cara membuat magnet yang pertama ada tiga. Yang pertama adalah menggosok-gosok magnet.
Nah, seperti ini digosoknya satu arah, jangan seperti mencuci, digosok berbagai arah itu ya. Digosok satu arah. Kalau ke depan ya ke depan terus, kalau ke belakang ya ke belakang terus. Nah, satu arah. Bahan yang diperlukan adalah besi biasa dan magnet yang sudah jadi. Digosokkan satu arah, maka besi biasa tersebut akan menjadi magnet. Cara yang kedua adalah dengan cara induksi. Wah, bagaimana induksi itu? Nah, mendekatkan besi biasa atau logam biasa kepada magnet. Otomatis besi biasa tersebut akan menjadi magnet juga. Seperti itu. Seperti contoh di gambar itu. Yang atas itu adalah magnet, yang bawah adalah besi biasa. Besi yang biasa itu otomatis akan menjadi magnet dan menarik besi-besi kecil lain yang ada di bawahnya, yang paling bawah itu adalah contoh membuat magnet dengan cara induksi, yaitu mendekatkan magnet pada logam tertentu. Yang terakhir adalah mengaliri listrik atau biasa disebut dengan elektromagnetik. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini. Contohnya kita ambil paku, kita lilit dengan kabel dan kita sambungkan dengan baterai. Nah, mengaliri paku dengan listrik, otomatis paku yang dialiri listrik tersebut akan menjadi magnet, akan menarik paku-paku kecil lainnya. Nah, inilah yang disebut dengan elektromagnetik. Itu 3 cara membuat magnet. Kalian kalau ingin mencoba silahkan, bisa dicoba di rumah sendiri-sendiri. Apakah sifat magnet bisa hilang? Bisa. Beginilah cara menghilangkan sifat magnet, yaitu memukul-mukul magnet. Nah, dipukul, dipalu, dak, atau mungkin magnetnya sering jatuh. Nah, magnet yang sering kena pukul atau sering jatuh itu lama-kelamaan sifat magnetnya akan hilang. Cara yang kedua adalah membakar magnet. Nah, magnetnya dibakar terus-menerus, maka magnet tersebut akan kembali lagi menjadi logam biasa. Sifat magnetnya pun juga akan hilang. Dan mengaliri magnet dengan listrik arus AC atau listrik-listrik yang biasa dipakai di rumah. Seperti ini. Nah, di magnet dililiti kabel terus dialiri arus listrik rumah, maka magnet tersebut sifat kemagnetannya lama-lama akan hilang. Itu adalah 3 cara menghilangkan sifat magnet. Pengaruh magnet pada suatu benda. Nah, semisal benda yang ditarik kuat oleh magnet, contohnya paku, sangat kuat ditarik ketika ada magnet. Nah, benda tersebut bisa disebut dengan ferromagnetik, yaitu benda-benda yang ditarik kuat oleh magnet, benda-benda yang terbuat dari besi atau baja. Benda ini juga bisa disebut dengan benda magnetis. Tuh, benda yang pertama. Benda yang kedua adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya adalah kobalt dan platina. Benda seperti ini bisa disebut dengan paramagnetik karena benar ditarik oleh magnet tapi tidak sekuat besi dan baja, jadi lemah. Benda seperti ini juga bisa disebut dengan benda non-magnetis. Berikutnya adalah benda tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, ternyata ada benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya apa? Nah, tentunya kayu dan plastik. Nah, benda seperti ini disebut dengan diamagnetik atau bisa disebut juga dengan benda non-magnetis. Itu adalah contoh-contoh benda yang dipengaruhi oleh magnet, ada 3 jenis. Sekarang contoh-contoh benda yang memanfaatkan magnet. Benda apa aja ya di sekitar kita itu yang memanfaatkan magnet? Kita cek. Kulkas. Nah, di pintu-pintunya tadi.
kompas, tepatnya di jarum kompasnya itu adalah magnet. Sound, ternyata juga ada magnetnya. Nah, di bagian yang bergetar. Kalau kalian di tukang servis, ada orang yang memperbaiki sound. Ketika membongkar sound tersebut pasti ditemukan magnet. Nah, rata-rata magnet lingkaran. Obeng, ternyata obeng juga mengandung magnet. Di sebelah mananya? Di ujung obengnya, agar mudah untuk mengambil skrup-skrup kecil yang ada di tempat-tempat kecil, tempat-tempat sempit. Gunting, ternyata beberapa gunting itu ujungnya juga ada magnetnya. Fungsinya untuk apa? Untuk mengambil jarum yang terjatuh di tempat-tempat yang sempit. Dan dinamo pada sepeda. Sepeda agar bisa menyala mengeluarkan listrik itu harus ada dinamonya. Lah, di dalam dinamonya tersebut ada magnet. Itu adalah contoh-contoh benda yang memanfaatkan magnet. Nah, tugas kalian hari ini, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama adalah, di manakah magnet ditemukan untuk pertama kalinya? Apakah magnet itu? Coba sebutkan bentuk-bentuk magnet. Dan yang keempat, apa yang terjadi jika ada dua magnet dengan kutub yang sama didekatkan? Apa yang terjadi? Yang terakhir, bagaimana cara membuat magnet? Nah, sekian, itu adalah tugas kalian hari ini. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Tetap jaga imun, iman, dan aman. Terima kasih, sampai jumpa semuanya.